bisa kembali bersama-sama berkumpul di masjid rumah Allah ini dalam rangka iktikaf, dalam rangka menghidupkan malam. Dan kita sampai di tanggal 23, malam ke-23. Kita senantiasa berharap mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Sebagaimana yang sudah kita bahas di pertemuan pertama ya, bagaimana keutamaan, keistimewaan Lailatul Qadar yang tentu saja harus kita iringi dengan niat yang ikhlas, niat yang kuat, berharap ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita menjadi tergolong orang-orang yang mendapat kemuliaan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, insya Allah di malam hari ini kita melanjutkan kajian iktikaf di dini hari ini, pertemuan yang kedua. Kita akan membahas tentang syariat sholat malam dan tarawih. Ya, jadi ini salah satu ibadah unggulannya, baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan, ya, yaitu sholat malam ini. Kita memahami ya bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan ibadah ini. Ya, lalu bagaimana contoh Rasulullah SAW sehingga kita bisa melaksanakannya dengan benar-benar ya mencontoh kepada Rasulullah SAW. Ya, dan juga dengan mengetahui maksud dan tujuan serta keutamaan dari ibadah ini. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, sholat malam ini terdapat ya perintahnya di dalam surat Al-Muzammil. Surat Al-Muzammil ini kapan diturunkan kepada Nabi Muhammad? Ada yang tahu? Para bapak dan ibu, kapan diturunkan surat Al-Muzammil? Apakah termasuk surat yang awal diturunkan atau akhir? Atau pertengahan? Ya, nah ternyata kalau kita lihat surat Al-Muzammil diturunkan oleh Allah itu ya termasuk surat yang awal diturunkan. Ya, sebagaimana kita tahu turun yang pertama surah Al-Alaq, lalu diikuti dengan surat Al-Mudassir. Nah, lalu diikuti dengan surat Al-Muzammil. Dan mirip dengan Al-Mudassir karena dari segi arti kan sama. Ya ayyuhal mudassir itu apa artinya? Wahai orang yang berselimut. Ya, berselimut. Apa namanya? Bukan berarti menunjukkan Rasulullah itu malas, tukang tidur. Ya, dipanggil wahai yang berselimut. Maksudnya apa? Karena ketika itu Rasulullah SAW ketakutan ya, karena baru pertama kali bertemu dengan malaikat Jibril, menggigil ketakutan, meminta untuk diselimuti oleh keluarganya ya ketika pulang dari Gua Hiro itu. Zammiluni, zammiluni, selimutilah aku, selimutilah aku. Ya, maka Rasul diselimuti. Ya, menggigil ketakutan. Nah, dalam kondisi ketika Rasulullah SAW berselimut itu
dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua panggilan yang maknanya sama. Yang pertama ya ayyuhal mudassir, yang kedua ya ayyuhal muzammil. Maknanya sama. Ya, wahai yang berselimut. Ya, dan perintahnya pun ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ya, dua-duanya perintah untuk bangun, ya, untuk bangkit. Kalau di Al-Mudassir itu adalah perintah untuk bangun, bangkit dalam rangka memberi peringatan, berdakwah. Qum fa'anzir, bangkit dan berilah peringatan, berdakwah kepada umatnya. Maka sejak turun Al-Mudassir itu Rasul SAW sudah langsung melakukan dakwah di hari itu juga. Dan ada yang masuk Islam di hari itu juga, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam dari mulai istri beliau Khadijah, kemudian dari sahabat beliau siapa? Abu Bakar Siddiq. Lalu di hari itu juga Abu Bakar Siddiq mengajak teman-temannya, ya, yang setengah dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga masuk Islam di tangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Termasuk Abu Bakar Siddiq pun termasuk salah satu dari 10 ya sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, setengahnya itu masuk Islam di tangannya Abu Bakar. Maka masuk Islam ketika itu Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, ada 5 orang. Ya, ada 5 orang yang masuk Islam pada saat itu. Nah, jadi perintah untuk berdakwah. Berdakwah tentu adalah tugas yang berat. Bagaimana nanti beliau akan menghadapi penentangan dari kaumnya yang sangat luar biasa. Nah, maka di samping perintah untuk bangkit berdakwah, ya, untuk menguatkan jiwa beliau, menguatkan mental beliau di dalam berdakwah, menjalankan tugas berdakwah, maka beliau diperintahkan juga untuk bangun melaksanakan sholat malam. Jadi sholat malam ini untuk menguatkan mental beliau di dalam berdakwah. Makanya kalau orang yang suka melaksanakan sholat malam, ya, kalau di Ramadan sholat tarawih, itu akan terlihat Pak, mentalnya kuat di dalam menjalani kehidupan, apalagi dalam menjalankan tugas-tugas dakwah, ya, melanjutkan tugas Rasulullah SAW. Ya, makanya kalau kita hayati itu di surat Al-Muzammil, ya, itu kan dihubungkan dengan ketika beliau mendapatkan penentangan, ya, dari orang-orang kafir, penentangan dakwah itu. Ya, makanya kenapa sangat penting sholat malam ini? Dalam surat Al-Muzammil itu kan dikatakan inna nasyi'atal laili hiya asyaddu aw aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di waktu malam itu, ya, sangat membekas. Nasyi'atal laili asyaddu aw aqwamu qila. Dan lebih terasa bacaan Al-Qur'an yang dibaca itu lebih bisa meresap ke dalam diri, ke dalam jiwa. Ya, wa aqwamu qila wa innalaka fin nahari sabhan tawila. Karena di siang harinya engkau akan melewati masa-masa yang panjang, perjuangan yang berat di dalam menjalankan dakwah. Maka diimbangi di malam harinya itu ada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai energi yang kuat di dalam diri. Dan itulah ternyata rahasianya Rasulullah SAW bisa kuat, ya, menjalankan dakwah
bertugas di siang harinya. Nah, ini rahasia. Ya, rahasianya adalah dengan melaksanakan sholat malam. Ya, di surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan. Bangunlah untuk sholat di malam hari kecuali sedikit daripadanya. Jadi maksudnya sisakan waktu sedikit untuk istirahat. Malam itu kan dari mulai kapan? Isya kan, setelah sholat Isya sampai subuh. Ya, jadi dari durasi dari Isya ke subuh, bangun ya, gunakan malam itu untuk sholat kecuali sisakan sedikit waktu untuk istirahat. Ya, lalu dikasih pilihan oleh Allah, kecuali sedikit itu berapa? Nisfahu awin kus minhu qalila, seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, ya, atau lebih dari seperdua. Ya, waratilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Nah, perintah membaca Quran dengan tartil ini kan dalam sholat, ya, kaitannya ketika sholat malam. Nah, para ulama menafsirkan kurang dari setengah itu 1/3, dan lebih darinya dari setengah itu adalah 2/3 malam. Ya, ini sebagaimana disebutkan dalam ayat terakhir di surat ini. Di ayat terakhir, inna rabbaka ya'lamu ya annaka taqumu adna ya min sulusayil lail wa nisfahu wa thuluthahu. Sulusayil lail berarti 2/3. Ya, wa nisfahu setengahnya, wa sulusahu 1/3-nya. Nah, jadi di sini ada 3 pilihan. Silahkan laksanakan sholat malam setengahnya, ya, 2/3-nya atau 1/3. Nah, kalau kita ukur lamanya, waktunya itu, misalnya kita katakan panjangnya selama 9 jam. Ya, dari Isya ke subuh itu sekitar 9 jam ya. Nah, kalau 9 jam berarti setengahnya berapa? 4,5 jam. Ya, 1/3-nya berarti 3 jam. 2/3-nya berarti 6 jam. Nah, jadi ukuran segitu Rasul melakukan sholat malam. Jadi yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mengamalkan perintah di dalam surat Al-Muzammil ini. Makanya kita akan lihat bagaimana dalam hadis, ya, Rasul mengamalkan sholat malam, termasuk di Ramadan tarawih. Ya, seperti yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang perintah sholat malam ini, apakah menunjukkan wajib atau sunnah. Berdasarkan pendapat yang menyatakan wajib, juga ada perbedaan pendapat, apakah khusus bagi Nabi ataukah juga bagi umatnya. Kewajiban bagi Nabi itu apakah tetap berlaku hingga beliau wafat ataukah dinasah menjadi sunnah. Ya, adapun bagi umatnya tidak ada perselisihan, hukumnya menjadi sunnah setelah turun ayat terakhir dari surat Al-Muzammil, ya, sebagai bentuk keringanan. Nah, jadi kan ini dari awal, Pak. Perintah sholat malam ini sudah turun dari awal ketika wahyu turun, ya. Sebelum turun kewajiban sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu kan di akhir masa periode Mekah, ya kan, di peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu jadi sunnah bagi umatnya. Adapun bagi Nabi, apakah kemudian jadi sunnah ataukah tetap wajib? Tapi yang jelas Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah meninggalkan sholat malam. Selalu sholat malam setiap malam, ya. Maka wajar juga kalau dikatakan wajib bagi Nabi, gitu ya. Karena Rasul tidak pernah meninggalkan sholat malam.
Nah, sholat malam itu ya artinya sholat di waktu malam, baik itu sebelum tidur ya, setelah tidur, jadi tidur dulu bangun lalu sholat, baik di bulan Ramadan, di luar Ramadan, semuanya sama sholat malam. Nah, cuman kadang diberi nama yang berbeda-beda. Ya, disebut tahajud. Kalau tahajud itu maknanya apa? Ya, didahului oleh tidur dulu. Tidur dulu baru bangun sholat malam disebut tahajud. Tahajud itu maknanya tarkul hujud. Tarkul hujud itu artinya meninggalkan tidur. Jadi tidur, jadi bangun, ditinggalkan lalu sholat. Ya, artinya tidur dulu disebut tahajud. Kalau di bulan Ramadan disebut tarawih. Jadi sama, sholat malam juga. Ya kan? Gitu. Makanya sebenarnya kalau orang sudah tarawih ya udah berarti dia sudah sholat malam. Ya nggak perlu nanti sholat tahajud lagi. Habis tarawih tahajud lagi, padahal kan udah sholat malam. Ya, kalau misalnya dia tarawih 11 rakaat lalu sholat lagi, ya malam 11 jadi 22 jumlahnya, bukan 11. Karena dihitung itu dalam satu malam tuh dari Isya sampai subuh tadi itu, ya kan? Pelaksanaannya mau langsung sekaligus ataupun dicicil boleh. Di awal malam berapa, nanti dicicil, nanti lanjutkan lagi misalnya di akhir malam, ya. Tapi kemudian dijumlahkan jumlahnya berapa. Gitu ya, jadi sholat malam itu ya satu gitu, hanya berbeda penamaan. Nah, kenapa kalau di Ramadan disebut tarawih? Tarawih itu sebenarnya di dalam hadis nggak ada penyebutan tarawih. Dalam hadis itu disebutnya man qoma ramadhana, ya. Siapa yang bangun melaksanakan sholat di bulan Ramadan, qiyam Ramadan gitu. Nah, tarawih ini penamaan dari ulama. Kenapa disebut tarawih? Tarawih itu maknanya adalah santai. Jadi sholat santai gitu ya. Ya, asalnya tarwiha asalnya adalah suatu nama untuk sekali duduk. Dinamakan dengan tarwiha karena orang-orang beristirahat setelah 4 rakaat dengan sekali duduk. Kemudian ya setiap 4 rakaat dinamakan dengan tarwiha. Itu jadi setelah 4 rakaat itu istirahat dulu gitu. Santai, dan pelaksanaannya itu santai, tumakninah, tenang. Ya kan? Gitu. Makanya aneh sholat tarawih tapi cepet-cepet. Kan nggak sesuai dengan makna tarawih itu, ya kan? Ya 23 rakaat 10 menit beres, ya 7 menit beres gitu. Tidak sesuai dengan makna dari tarawih. Jadi tarawih itu santai, tumakninah gitu. Nah, lalu berapa sih rakaat yang dilakukan oleh Nabi? Nah, ini menjadi hadis yang sahih, yang jelas, yang menunjukkan jumlah rakaat yang dilakukan oleh Nabi, yaitu disampaikan oleh Aisyah di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Sahih Bukhari dan Muslim tuh enggak diragukan lagi kesahihannya, ya, karena sudah disepakati itu oleh para ulama, ya. Nah, hadis ini diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu istri Nabi. Tentu istri Nabi yang paling tahu apa yang dilakukan oleh Nabi di dalam rumahnya. Karena yang namanya sholat malam itu Rasul melakukan di dalam rumah. Nah, jadi yang tahu bagaimana kondisi sholat Rasul di rumah siapa? Istrinya. Adapun sahabatnya yang tentu di luar rumah beliau ya tidak tahu. Nah, makanya Aisyah yang paling tahu mengabarkan bagaimana sholat malam Nabi. Nah, kata Aisyah, bahkan ini ada pertanyaan,
Dari Abi Salamah bin Abdurrahman bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Pertanyaannya pun spesifik, Pak. Kaifa kana sholatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan? Bagaimana sholatnya Rasulullah di bulan Ramadan, khususnya sholat malam? Nah, lalu Aisyah menjawab, makana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyrata rakaatan. Ya, beliau itu tidak lebih sholat di bulan Ramadan itu, baik di di Ramadan atau di yang lainnya, tidak lebih dari 11 rakaat. Ya, jadi yang dilakukan oleh Nabi itu adalah 11 rakaat. Ini jelas hadisnya. Lalu bagaimana tata caranya? Ya, formasinya yusolli arba'an. Beliau sholat sebanyak 4 rakaat. Tuh kan? Fala tas'al an usnihinna wa tulihinna. Jangan kamu tanya tentang bagus dan panjangnya sholat beliau. Jadi panjang. Jadi hadis berikutnya ada gambaran ya bagaimana panjangnya sholat Rasul. Ya, yaitu tadi mengamalkan surat Amma yusolli arba'an, lalu sholat 4. Jadi 4 lalu 4. Fala tas'al an usnihinna wa tulihinna. Jangan tanya tentang bagus dan panjangnya. Summa yusolli salasan, lalu sholat 3 rakaat. Nah, berarti kan jelas nih di hadis ini formasinya itu 4-4-3 gitu, 4-4-3. Ya, fakultu ya Rasulullah, aku bertanya, wahai Rasulullah, atanamu qabla an tutira? Apakah engkau tidur sebelum engkau witir? Nah, 3 itu kan witir ya. Ya Aisyah, inna ainaya tanamani wala yanamu qalbi. Sesungguhnya kedua mataku tidur, tapi hatiku tidak tidur. Artinya Rasul tidur, istirahat itu, cuman dengan kesadaran, tidak sampai kebablasan gitu ya tidurnya itu. Ya, lalu dilanjutkan lagi. Jadi boleh tidur dulu di selang gitu kan, antara rakaat-rakaat itu gitu ya. Nah, ini berikutnya ada gambaran ya bagaimana panjangnya sholat Rasul, diceritakan oleh beberapa sahabat. Yang pertama misalnya Huzaifah, dia pernah sholat bersama Nabi, sholat malam ya, lalu dalam rakaat itu beliau membaca surat Al-Baqarah. Nah, kata Huzaifah itu jadi makmum deh. Kata Huzaifah, mungkin dalam hatinya gitu ya, mungkin setelah 100 ayat beliau mau ruku ya, 100 ayat dari Al-Baqarah. Al-Baqarah kan berapa? 286 gitu. Jadi perkiraan Huzaifah barangkali setelah 100 ayat beliau mau ruku. Ternyata setelah sampai 100 ayat beliau terus aja melanjutkan baca ya sampai khotam Al-Baqarah. Ya kan, summa mado faqultu yusolli biha fi raq'ah. Ya, lalu kata Huzaifah itu dalam hatinya, mungkin setelah selesai Al-Baqarah mau ruku nih. Jadi 1 rakaat itu dengan 1 surat Al-Baqarah. Tapi setelah selesai surat Al-Baqarah ya famado faqultu yarka'u biha. Ya, lalu melanjutkan sampai ke surat Ali Imran. Kata Huzaifah dalam hati, barangkali setelah Ali Imran ini mau ruku. Ternyata lanjut sampai ke surat An-Nisa. Gitu ya. Nah, itu menggambarkan ya, itu dalam 1 rakaat gitu. Panjangnya sholat malam Rasul. Ya, berapa surat tadi? Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Dalam 1 rakaat itu. Ya.
Kemudian juga sama dialami oleh sahabat lain ya, misalnya Abdullah bin Mas'ud ya. Dia juga pernah sholat bersama Nabi di suatu malam. Ya, saat sholat itu beliau terus saja berdiri hingga aku terbetik perasaan yang jelek. Ini sahabat juga manusiawi gitu ya. Jadi agak merasa kesel gitu terlalu lama. Ya, padahal kan Rasul tidak memerintah ya untuk ikut sholat bersama Nabi. Ya, cuman sahabat ini ya pernah mengalami ya seperti itu. Ya. Begitu juga Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan itu melihat ya Rasulullah SAW itu karena sholat malam sampai kaki beliau itu bengkak. Ya, hatta tatafattara qadamahu. Ya, hingga kaki beliau bengkak-bengkak. Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa Anda melakukan ini? Padahal Allah telah mengampuni dosa Anda yang telah lalu dan yang akan datang." Karena Rasul itu kan udah dijamin, Mbak. Dosa yang bahkan hampir nggak ada dosa gitu ya, ada dosa dosa kecil mungkin ya. Nabi itu mungkin saja melakukan dosa kecil, tapi sangat-sangat jarang. Ya, jadi sudah dijamin dosa yang lalu, dosa yang akan datang akan diampuni, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa capek-capek ibadah sampai seperti ini? Lalu apa jawab Rasul SAW? Afala uhibu an akuna abdan syakura. Ya, apakah aku tidak suka jika menjadi hamba yang bersyukur? Jadi ibadahnya Rasul yang luar biasa itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Karena sudah diberikan keistimewaan, sudah dijaminkan ampunan oleh Allah. Gitu ya, dan tentu beliau menjadi contoh teladan. Ya, yang harus jadi acuan kita dalam melakukan ibadah. Kalau kita dibandingkan Rasul itu jauh, ya sangat jauh. Ya, kita juga sama sih, bengkak-bengkak, sakit, tapi bukan karena panjangnya sholat, ya, tapi karena asam urat, gitu, rematik, gitu, ya. Nah, jumlah 11 rakaat yang dilakukan oleh Rasul ternyata tidak hanya diinformasikan oleh Aisyah saja. Ada sahabat lain yaitu Jabir bin Abdullah menginformasikan, yaitu ini ketika Rasul keluar ke masjid mengimami. Nah, ini yang menjadi penjelas ya. Kalau tadi kan di rumah. Ya, yang jadi pertanyaan kemudian ketika Rasul sholat bersama sahabat di masjid, dan Rasul kan hanya sekitar 3 malam ya keluar di masjid sholat mengimami sholat tarawih itu, sholat malam Ramadan itu hanya 3 malam. Setelah itu Rasul enggak keluar lagi ke masjid, di rumah ya, karena beliau khawatir nanti dianggap wajib dan itu memberatkan. Ya, nah yang jadi pertanyaan ketika Rasul mengimami sahabat di masjid selama sekitar 3 malam itu, berapa Rasul lakukan? Di sini Jabir bin Abdullah menginformasikan Rasul melaksanakan sholat pada saat itu sebanyak 8 rakaat ya, ditambah dengan witir 3. Jadi sholat tarawihnya 8 rakaat. Jadi sama dengan yang diinformasikan oleh Aisyah, 11 rakaat gitu ya. Sama. Oleh karena itu sebetulnya ya tarawih itu ya boleh dilakukan di masjid ya atau di rumah ya, boleh berjamaah sendiri-sendiri. Ya, tentu mana yang lebih maslahat. Ya, kalau sendiri-sendiri malah jadi malas, ya lebih baik berjamaah.
Ya kalau sendiri males gitu. Ya. Nah jadi itulah yang jelas, yang sahih yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, tentang jumlah rakaat. Ya, dan ini juga yang dipilih oleh banyak ulama sebetulnya, ya, oleh banyak ulama. Lalu dari mana awal mula kemudian ada yang melakukan lebih gitu ya, sampai 23, ada sampai 49 rakaat. Ya, nah kalau kita lihat ini ijtihad sebagian ulama. Ijtihad, Pak. Ijtihad sebagian ulama karena mereka memandang yang dilakukan oleh Rasul itu apakah sebagai pembatasan ataukah bukan? Ya, sebagai batasan jumlah rakaat ataukah bukan? Ya, nah, maka mereka memahami yang dilakukan Rasul itu bukan pembatasan sehingga boleh lebih gitu. Nah maka mereka beristihad. Kalau Rasulullah SAW tadi 11 rakaat dengan yang panjangnya yang luar biasa itu, ya, mereka beristihad supaya menjadi lebih ringan untuk dilakukan dengan cara bacaannya diperpendek, rakaatnya ditambah. Gitu. Jadi didobelkan 11 jadi 23. Ya, jadi didobelkan jumlah rakaatnya sehingga bacaannya itu menjadi lebih pendek. Ya, ini ijtihad. Makanya diamalkan, ada di antara ulama yang mengamalkan itu. Yang namanya ijtihad bisa diterima, bisa tidak, dan kita bisa membandingkan dengan ijtihad para ulama lain. Ya, kadang ada yang mengatakan atau menuduh begini, oh justru katanya yang dilakukan oleh ulama itu banyaknya 23. Dianggap seakan-akan yang melaksanakan 11 ini nggak ada. Ya, gitu. Ketika mereka baca di kitab-kitab fikih gitu yang dipelajari, kan rata-rata di madhab-madhab itu 23 rakaat. Yang 49 itu ada di madhab Malik, para ulama di madhab Malik. Sampai 49 didobelkan lagi gitu ya. Nah sebenarnya kalau kita mau menelaah lagi, yang benar justru banyak para ulama yang memilih 11 rakaat. Ya, misalnya yang diinformasikan oleh Imam Suyuti gitu ya di dalam kitabnya, karena yang sahih dari Nabi itu 11 rakaat. Ya, ada para ulama, bahkan Abul Abbas ya Al-Qurtubi dalam kitab beliau mengatakan, wa qala katsirun min ahlil ilmi 11 rakaatan. Banyak para ahli ilmu, berarti banyak ya, banyak ulama yang memilih melaksanakan sholat tarawih itu 11 rakaat. Kenapa? Ahdan di hadis Aisyah al-mutaqaddim, mengambil hadis Aisyah yang lalu, yang menginformasikan sholat malam Rasul ya. Itu. Nah, di antaranya misalnya Imam Malik sendiri itu memilih 11 rakaat, walaupun para pengikutnya ada yang sampai 49. Imam Maliknya sendiri 11 rakaat. Ya, Imam Maliknya sendiri. Ya, An Malik annahu qala. Ya, kenapa Imam Malik memilih 11 rakaat? Karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah, dan itu juga yang dilakukan di zaman Umar bin Khattab. Nah itu jadi di zaman Umar bin Khattab pun, Umar bin Khattab ketika memerintahkan sholat tarawih itu 11 rakaat dan hadisnya sahih. Walaupun ada hadis lain yang menyebutkan di zaman Umar itu dilakukan 23. Berarti kan ini bertentangan. Ya, bertentangan apakah di zaman Umar itu 11 atau 23. Nah, kalau kita bandingkan dua hadisnya, ya,
hadis yang menyebut 11 rakaat itu jelas yang memerintahkan tuh langsung Umar. Di hadis yang 11 rakaat itu Umar yang memerintahkan langsung. Di sini ya ada ya hadisnya. Ya, jadi Umar langsung yang memerintahkan, lalu imamnya jelas disebutkan yaitu Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari. Umar langsung yang merintah 11 rakaat. Adapun hadis yang menyebut 23 di zaman Umar itu hanya disebutkan kanu yusalluna, mereka sholat di zaman Umar 23 rakaat, tidak disebut Umar yang merintah gitu. Jadi kalau dibandingkan kekuatannya lebih kuat 11 rakaat di zaman Umar itu sebenarnya. Nah, kalaupun misalnya benar di zaman Umar itu bisa jadi itu di akhir-akhir dan belum tentu juga disetujui oleh Umar. Ya, melainkan tadi sebagai ijtihad sebagian ulama gitu ya. Nah, oleh karena itu tentu yang terbaik adalah melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Makanya kenapa kita memilih 11 rakaat? Banyak pertimbangan karena dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat gitu ya, dan lebih tumaninah saya kira. Pertimbangan lain coba ya, yang 11 rakaat santai tumaninah. Yang 23 kan coba lihat kebanyakannya itu cepat. Benar nggak? Karena kan kalau mau lambat ya masyarakat keumuman itu kan nggak mau lama-lama kan, ingin cepat-cepat biasanya. Ya, jadi kalau kita bandingkan antara pelaksanaan 11 dengan 23 itu banyaknya tumakninah itu 11 rakaat. Ya, 23 itu hampir jarang yang tumakninah yang santai gitu sholatnya. Rata-rata cepat. Walaupun kita tidak menafikan ya ada gitu ya yang lama bahkan sampai khotam itu berapa juz sampai satu Al-Quran ya ada gitu ya, tapi kan tidak banyak. Ya. Gitu. Jadi kita bisa menghargai itu ijtihad ulama ya yang memilih itu, tapi kan kita juga berhak untuk memilih yang terbaik, yaitu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tadi gitu. Ya. Bahkan ada ulama yang bertanya-tanya, wala adri min aina uhditsa hadzal luqul katsir. Ya, aku tidak tahu dari mana diada-adakan rakaat yang banyak ini. Gitu ya. Jadi yang ulama yang mengatakan ini merasa heran karena yang dilakukan Rasul lalu sahabat itu 11 rakaat, kok tiba-tiba sekarang jadi banyak, jadi diperbanyak gitu. Sampai ada ulama yang merasa heran dari mana diada-adakan. Ada yang heran seperti itu, gitu ya. Nah, jadi kalau diada-adakan itu khawatir terjatuh kepada kebid'ahan. Cuman kita tentu tidak memastikan sebagai bid'ah gitu ya. Khawatir kan boleh Pak? Boleh nggak khawatir? Boleh. Ya, walaupun kita tidak memastikan atau memponis orang yang sholat 2-3 berarti bid'ah, pelaku bid'ah, enggak boleh juga kita memponis seperti itu. Cuman bagi diri kita gitu, takutnya kalau itu tidak dilakukan oleh Nabi di zaman sahabat, khawatir itu sesuatu yang diada-adakan yang bid'ah. Sebagai sesuatu kekhawatiran itu boleh-boleh saja. Walaupun kita tidak memponis orang secara pasti, kamu berbuat bid'ah. Enggak juga, kita harus menahan karena tadi ada ijtihad ulama. Ya, ada ijtihad ulama. Dan ijtihad ulama itu tadi bisa kita terima, bisa tidak, berdasarkan pertimbangan. Bukan cuma sekedar ikut-ikutan, kata guru saya begini. Ya, di masyarakat saya begini tidak. Kita beramal itu harus ada landasannya.
landasan dalilnya gitu. Nah lalu yang terakhir ya pertanyaannya, 11 rakaat itu 4-4-3 atau 2-2? Begitu. Nah di sini saya jelaskan ya penjelasan dari para ulama. Kalau melihat zahir hadis ya, yang jelas zahir itu sesuatu yang ditangkap secara cepat. Ketika Aisyah menyebut Rasul sholat 4 rakaat, lalu 4 rakaat yang terpaham oleh kita berarti maksudnya 4 dengan sekali salam. Ketika disebut sholat 4 rakaat berarti menunjukkan 1 kali salam disambung gitu. Karena kalau 2 rakaat lalu salam harusnya nggak menyebut sholat 4 rakaat, ya kan? Sholat 2 rakaat salam gitu ya, salam 2 rakaat salam harusnya gitu. Tapi Aisyah menyebutnya langsung 4 rakaat. Nah itu maknanya ya secara zahir menunjukkan sekali salam. Makanya ada di antara para ulama yang memahaminya seperti itu. Di sini saya kemukakan pendapat para ulamanya. Ya. Nah lalu apakah boleh kalau melaksanakan dua-dua? Ya boleh saja. Kenapa? Karena ada hadis lain ya yang menyebutkan. Nah itu di halaman 11-nya ya, paling atas. Nah, ada seorang bertanya kepada Nabi tentang sholat malam. Rasul mengatakan sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Ya kalau dia khawatir subuh, datang subuh maka sholatlah witir 1 rakaat. Nah jadi berdasarkan hadis ini boleh 2 rakaat 2 rakaat. Nah cuman kalau kita lihat konteks hadisnya, ketika Rasul menjawab 2 rakaat 2 rakaat, ya itu kan memberikan solusi kepada umatnya. Adapun yang dilakukan oleh Rasul dengan pemahaman petunjuk yang jelas dari hadis Aisyah itu, yang dilakukan oleh Nabi bagaimana? 4 rakaat. Yang paling jelas dari perkataan Aisyah itu. Jadi Nabi sendiri memilih sholat 11 rakaat itu 4 rakaat sekali salam, 4 rakaat sekali salam untuk diri beliau. Ya, tapi yang dilakukan oleh Nabi kan juga bisa dicontoh, ya kan? Karena sunnah kan, bisa dicontoh. Nah, ketika Rasul memberi alternatif 2 rakaat sekali 2 rakaat salam, ya itu artinya menunjukkan keringanan. Ya, jadi boleh 4 rakaat sekali salam, tapi kalau kamu melakukannya 2 rakaat sekali salam silakan. Karena biasanya kalau dengan 2 rakaat lalu salam itu kan lebih ringan, Mbak. Bisa ngarengap heula gitu. 2 rakaat salam ngarengap heula. Kalau 4 rakaat kan langsung, ya kan? Langsung nyambung gitu. Ya, jadi yang Rasul sampaikan 2 rakaat itu sebagai sebuah keringanan untuk umatnya. Bukan berarti tidak boleh 4 rakaat sekali salam, dua-duanya boleh. Ya kan? Cuman kalau ngukur lebih baik yang dilakukan oleh Nabi, ya sebenarnya 4 rakaat sekali salam. Ya. Tetapi ya kalau misalnya di suatu tempat udah terbiasa, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma nanti jangan kaget ketika ada ustaz yang memilih 4 rakaat sekali salam, karena itu juga yang dilakukan oleh Nabi gitu. Jadi boleh, silakan. Ya, 4-4-3, 2-2. Ya jumlahnya sama 11 rakaat gitu ya. Jadi ini jelas ya dalilnya, paling tidak kita beramal itu paham dalil ya, paham landasannya, sehingga tidak salah dalam menyikapi ataupun menyikapinya dengan sikap yang tidak benar ya, dengan emosi ya, mengedepankan ego, emosi dan sebagainya. Cara beragama bukan cara seperti itu, tapi harus berdasarkan ilmu. Ya, kalau berdasarkan ilmu, akhirnya kan paham, oh begini.
Kenapa orang milih 2-3? Oh ternyata alasannya begini. Walaupun kita anggap alasan itu lemah, tapi kita bisa menghargai perbedaan. Karena perbedaan dalam masalah fikih, dalam masalah hilafiyah, ini tidak membuat kemudian mereka jadi kafir gitu, enggak. Tetap sama muslim ya bisa berbeda dalam hal-hal yang sifatnya ijtihadiyah, sehingga kita bisa saling menghargai, ya menahan diri untuk tidak memvonis sesat, bid'ah gitu ya. Cuman kalau untuk diri kita khawatir ini bid'ah, boleh kekhawatiran untuk diri. Tapi kalau untuk orang lain, ya kalau kita bisa ajak, bisa diajak diskusi gitu ya, dipahamkan dalilnya, mudah-mudahan mereka bisa ikut kepada kita, itu lebih bagus. Gitu ya, lebih bagus seperti itu. Ya. Jadi jangan sampai karena berbeda dalam masalah ini, ya termasuk juga misalnya tentang kunut subuh dan sebagainya, ya menjadikan seperti kayak ke orang kafir gitu sikapnya, sampai merasa kalau sholat bersama mereka itu tidak sah, ya padahal sah-sah saja. Kita misalnya tidak kunut subuh, ya menjadi makmum ya di belakang imam yang kunut subuh. Ketika dia kunut ya kita diam saja nunggu gitu. Karena kita berpendirian tidak melakukan kunut subuh, dan itu tetap sah sholatnya. Begitu juga orang yang kunut subuh bermakmum ya di belakang imam yang tidak kunut subuh, apakah sholatnya menjadi tidak sah? Tetap sah. Bagi yang kunut subuh itu juga bukan kewajiban. Nggak ada ulama yang menyebut kunut subuh itu wajib, tuh nggak ada. Sunnah hukumnya gitu. Kenapa yang sunnah itu sampai seperti wajib, nggak mau ditinggalkan ya, gitu ya. Habis sholat diganti pakai sujud sahwi, padahal kan imamnya nggak lupa tuh. Sujud sahwi itu kalau lupa kan imamnya emang sengaja nggak kunut subuh gitu ya, makmumnya sujud sahwi padahal enggak, sujud sahwi juga enggak masalah. Di dalam mazhab Syafi'i sendiri enggak masalah. Gitu ya. Jadi seperti itu landasannya ya. Mudah-mudahan dengan kita memahami ya lebih dalam, ya itu lebih kuat pendirian kita ya, apa yang kita pilih, apa yang kita amalkan. Insyaallah ini ilmunya dapat kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Dan tidak mudah goyah juga gitu ya. Tidak mudah goyah. Biasanya kalau orang cuma ikut-ikutan, mudah goyah. Cuma ikut-ikutan saja. Ya, ataupun dampaknya kurang bagus nanti menyikapinya karena dia tidak paham ilmunya, tidak tahu ilmunya, akhirnya dihadapinya dengan emosional. Ya, karena kalau dihadapi dengan ilmu dia nggak tahu ilmunya, akhirnya pakai emosional, pakai kekuasaan, dia merasa berkuasa misalnya di tempat itu, gitu ya, atau dalilnya itu udah dari dulu juga begini. Itu bukan dalil itu. Ya kalau dari dulu juga begini, dari guru-guru saya juga begini. Kalau udah bicara seperti itu ya susah untuk berdiskusi, beradu argumentasi, gitu ya. Seperti itu. Nah lalu yang terakhir, apakah 11 rakaat itu harus panjang seperti Nabi? Ada yang mengatakan, kamu kalau 11 rakaat ngikuti Nabi, bukan cuma jumlahnya doang dong, ikuti juga panjangnya. Sampai 6 jam gitu. Apakah harus seperti itu? Nah ternyata kalau kita lanjutkan bacanya surat Al-Muzammil, di akhir itu ada diberi keringanan. Jadi kita mengikuti 11 rakaat memang lebih bagus tuh panjang kayak Nabi kalau memang mampu.
Tapi kalau mampunya cuma berapa menit gitu ya, surat-surat pendek, itu tidak mengapa. Karena di akhir surat Al-Muzammil itu diberi keringanan. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil lail wa nisfahu wa sulusahu dan seterusnya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah ya dari Al-Quran. Artinya seberapapun kamu bisa, masih untung tuh bisa sholat malam, bisa sholat tarawih ya. Yang lain mah udah enggak sibuk lagi di masjid ya, tapi sibuknya di tempat lain, jadi masih untung masih bisa ke masjid tarawih gitu ya. Baik, itu mungkin yang kita bahas. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Ya, siapa dulu boleh? Saya Dedi dulu atau ya boleh. Ini terkait salat witir. Beberapa muslim melaksanakan salat witirnya itu memang jumlahnya ganjil, tapi rakaatnya itu ada yang witir 3 itu 2, 1 salam dan 1 rakaat salam. Habis ini di awalnya witir. Terus ada juga yang witir 3 itu dilakukan sekaligus 1 salam. Nah, sesuai sunat yang mana salat witir seperti itu? Kalau melihat zohir ya, yang jelas dari yang disampaikan oleh Aisyah, itu yusoli salasan, Rasul sholat 3 rakaat, artinya dengan sekali salam gitu. Jadi 3 rakaat sekali salam. Karena kalau 2 rakaat salam lalu ditambah 1, harusnya dijelaskan oleh Aisyah. Sholat 2 rakaat salam lalu 1 rakaat salam, harusnya begitu. Tapi Aisyah mengatakan sholat 3 rakaat dan beliau menyebut witir kan gitu. Jadi itu menunjukkan ya 3 rakaat ya dengan sekali salam. Itu walaupun ada yang melakukannya 2 salam lalu 1, itu sebagai ijtihad saja ya, sebagai bentuk ijtihad. Cuman kalau saya sendiri lebih memilih yang lebih jelas yang disampaikan oleh Aisyah tadi gitu ya. Ya silakan. Jadi terkait dengan hadis, kalau kedudukan hadis di antara sahih dan yang paling sahih itu yang riwayat siapa gitu. Terus tentang apa? Hadis yang ya kedudukan derajat hadis yang paling sahih, kemudian juga kapan di riwayat hadis itu disebut Bukhari dan Muslim, dan kapan juga disebut muttafaqun alaih. Kadang yang saya tahu kan muttafaqun alaih itu Bukhari dan Muslim gitu. Nah, kapan disebut muttafaqun alaih dan kapan disebut Bukhari dan Muslim? Terus satu lagi, apakah hadis-hadis yang seperti apa yang tentunya harus kita ikuti dan yang tidak boleh kita ikuti atau kita amalkan? Iya. Ya, karena hadis-hadis itu kan ada ilmunya ya, ada ilmu hadis untuk menentukan apakah hadis itu sahih atau dhaif. Ya, kenapa harus dibedakan ada sahih, ada dhaif? Bahkan dhaifnya juga bertingkat-tingkat. Ya, karena memang di zaman itu ya, kemudian ya setelah zaman Rasul, khususnya di generasi tabi'in ya, itu banyak sekali orang-orang yang membuat-buat hadis ya, yang membuat-buat hadis, sehingga para ulama ketika itu mereka mengerahkan kesungguhan mereka untuk betul-betul menyeleksi mana yang benar-benar dari Nabi. Dan banyak faktor orang membuat hadis itu. Ada yang tujuannya dagang ya, itu kan ada tukang terong ya, supaya jualannya laku buat hadis ya, al-bajinjanu ya sifaun likulli da'in. Terong itu obat bagi setiap penyakit. Buat hadis tuh, jadi jualan terong supaya laku.
Jadi banyak faktor ya orang kemudian membuat hadis tuh dibuat-buat. Makanya ada ilmu hadis untuk menyeleksi mana yang sahih, mana yang dhaif. Ya, dari hadis-hadis yang diterima itu. Ya, nah kalau diurutkan mana yang paling sahih, yaitu ada dalam ilmu hadis ya, bisa dipelajari. Misalnya derajat yang paling tinggi itu hadis sahih itu yang disepakati oleh Bukhari Muslim, muttafaq alaih, itu berarti kualitas sahihnya paling tinggi. Yang berikutnya hanya oleh Bukhari saja, yang berikutnya hanya oleh Muslim saja, gitu ya. Lalu dan seterusnya ke bawah. Nah, cuman ketika hadis itu sudah diketahui dia sahih, ya harus diamalkan. Nah, cuman cara pengamalannya bagaimana? Yaitu dengan cara memahami dengan cara yang benar terhadap isi kandungan hadis tersebut. Dan memahami satu hadis itu kan juga harus digabungkan dengan hadis-hadis yang lain supaya serasi gitu. Dikompromikan. Ya, jadi secara prinsip semua hadis yang sahih itu harus diamalkan. Enggak ada hadis sahih lalu enggak diamalkan. Harus diamalkan karena jelas kan perintahnya kita itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Atiullaha wa atiur Rasul. Taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul. Artinya amalkan itu Al-Quran karena Al-Quran firman Allah, dan amalkan hadis Rasulullah SAW. Jadi kalau hadis itu sahih tanpa terkecuali harus diamalkan. Cuman cara pengamalannya yang harus dipahami secara benar, karena bisa jadi dia mengamalkan hadis tapi salah paham pemahamannya terhadap hadis tersebut begitu. Makanya ada ilmunya, paham bahasa Arabnya, ya usul fikih gitu ya, bagaimana cara memahami hadis agar kesimpulannya benar gitu. Ya, karena tidak sedikit juga yang salah dalam memahami hadis. Ya, salah dalam memahami hadis. Jadi seperti itu prinsipnya. Jadi tidak usah dibenturkan, oh hadis ini sahih tapi nggak boleh diamalkan, ikut pendapat ulama aja, nggak bisa begitu. Ya, nggak bisa begitu. Yang harus kita dahulukan adalah hadis sahih, petunjuknya jelas ya kita ikuti, walaupun bertentangan dengan pendapat ulama. Ya, dan ternyata kan pendapat ulama juga enggak satu, banyak. Ada pendapat. Jadi ketika kita mengamalkan yang ini juga ada pendapat ulamanya gitu. Kita milih 11, apakah ada ulama yang mengamalkan? Banyak. Seperti tadi yang sudah kita jelaskan. Begitu. Cuman kadang orang taunya itu hanya itu saja gitu. Jadi menganggap yang lain tuh nggak ada. Padahal kalau kita buka kitab-kitab para ulama yang lebih luas, ya itu lebih banyak lagi pendapat para ulamanya. Jadi sama sekali kita itu tidak menentang ya kepada ulama, tidak. Ketika kita menolak satu pendapat ulama, ya ternyata kita itu mengikuti pendapat ulama yang lain. Gitu. Karena pilihan. Pertimbangannya tadi berdasarkan kejelasan dari dalilnya, ya penjelasan dari dalilnya begitu. Ya silakan Pak Musada. Ya. Terkait witir Ustaz. Jadi kan memang imam itu menyampaikan bahwa kita witir. Ya. Dengan 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Boleh nggak kita itu ketika memang tadi Ustaz bilang lebih afdol 3, niatnya kita menjadi 2 rakaatnya itu sholat tarawih biasa, sehingga 1 rakaatnya jadi witirnya gitu ya. Jadi ditambah lagi jumlah tarawihnya. Enggak, tetap itu, cuma kan ketika terpotong salam 2 rakaat. Nah yang 2 rakaat pertamanya imam bilang witir, kita niatkannya tidak witir gitu. Tapi di rakaat yang terakhir. Tapi sebelumnya udah 8. Sudah. Berarti jadi 10 dong. 2. Jadi 10. Satu yang berakhir gitu. Jadi 11 totalnya sebetulnya.
Cuman kalau yang 2 rakaat lalu 1 itu kan dijadikan satu paket Pak, jadi witir gitu. Oh, jadi witir. Iya. Jadi witir. Makanya niatnya juga kan sholat 2 rakaat bagian dari witir. Gitu. Makanya agak repot juga sih. Iya, jadi dipecah begitu. Makanya yang lebih mudah, yang lebih ini sebenarnya 3 rakaat aja sekaligus gitu. Ya, dan ketika misalnya kita jadi makmum, kita mau milih langsung 3 ketika imam salam, ya kita langsung aja tambah 1 disambung, itu boleh aja, nggak harus ngikuti persis seperti imam. Kalau memang kita mau melakukan yang itu tadi 3 rakaat sekali salam, jadi ketika imam salam ya kita lanjut aja tambah langsung 1, boleh saja Pak, gitu. Nggak harus sama persis seperti imam. Nah, satu lagi Ustaz, kunut di witir itu kan memang ada kan kunut di witir, atau hadisnya doif. Nah, kami belum, itu ya, belum ini ya, belum. Nah, terus bacaan kunut witir itu memang khusus ya Ustaz, atau boleh? Kan kalau bacaannya yang biasa kunut di subuh itu sebutnya kunut witir ya, yang dibacakan biasanya sholat subuh. Nah, itu seperti apa Ustaz dalilnya? Ya. Untuk doa dulu ya, doa kunut itu tidak ada pembatasan, makanya bisa dengan doa saja yang sesuai dengan konteksnya. Nah, lalu soal kunut ini ada perbedaan pendapat para ulama. Ya, yang pertama, dan ini yang lebih kuat ya. Yang pertama bahwa kunut itu hanya ada kunut nazilah saja. Kunut nazilah itu ketika ada kejadian besar yang menimpa kaum muslimin ya, seperti di zaman Rasul ada musuh Islam yang menganiaya, menyerang sampai ada 70 sahabat yang dibunuh itu oleh 2 kabilah musuh Islam, orang kafir itu. Rasul mendoakan kecelakaan untuk mereka dalam kunut, itu disebut nazilah. Ya, misalnya habis-habisan orang-orang Yahudi menyerang ya kaum muslimin di Palestina misalnya, itu kita kemudian kunut nazilah, itulah kunut. Nah, kunut nazilah itu bisa dilakukan di semua sholat wajib 5 waktu, termasuk juga di sholat tarawih misalnya, sholat malam boleh. Di dalam rangka kunut nazilah, itu satu pendapat ulama ya, dan ini yang saya kira lebih kuat. Nah, ada lagi yang mengatakan kunut subuh ya. Nah, itu kan pendapat ulama itu sangat tergantung kepada dalil yang digunakan. Kalau kita teliti hadis tentang kunut subuh, hadisnya itu dhaif. Walaupun ada sebagian ulama yang mensahihkan, ya silakan. Tapi banyak juga ulama yang mendoifkan. Nah, itu yang kita pilih misalnya. Termasuk kunut witir, Pak. Kunut witir itu kita mengikuti ulama yang mendoifkan hadis. Ya, jadi khusus, kecuali kalau dalam rangka nazilah tadi witirnya itu. Ya, kita menghargai, ada yang memilih kunut witir silakan. Cuman kalau kita memahaminya karena hadisnya dhaif, dibahas saja, sehingga nanti juga ada perbedaan, apa ada yang mendoifkan, ada yang tidak. Ya silakan beradu argumen. Cuman kalau saya lebih memilih argumentasi hadisnya dhaif gitu. Soal kunut witir itu. Ya, kembali lagi tadi kepada dasar dalilnya seperti apa. Ya, baik, cukup, insyaallah. Satu lagi. Kalau mau duluan ibu-ibu silakan, takut ke ini. Oh, iya. Silakan. Ini mah bapak-bapak asik bertanya. Bisa ketinggalan sahur, belum nyiapin sahur. Iya. Ini terkait dengan apakah boleh kan kita tarawih nih? Kita ambil yang 8, kemudian witirnya sendiri di rumah gitu, yang 3-nya. Cuman juga banyak yang menyampaikan para dai terkait dengan ada keutamaan kalau kita sholat tarawih sampai full beres, itu katanya seolah-olah sholat semalam suntuk. Apakah hadisnya sahih? Seperti apa?
Iya betul, hadisnya sahih. Sholat bersama imam ya sampai beres. Nah, cuman tadi kalau kita memilihnya 11 rakaat ya carilah imam yang 11 rakaat. Gitu ya. Dengan misalnya kalau kita memilih mana 443 atau 22, silakan. Ikuti sampai beres. Nah, itu sama seperti sholat semalam suntuk. Berarti lebih utama full ya daripada 3 nanti sendiri. Iya, itu berdasarkan hadis tersebut. Ya tapi ya itu masing-masing ada keutamaan lah. Kalau kita niat misalnya malam hari, karena kan dari segi waktu pelaksanaan sholatnya lebih baiknya tuh diakhirkan. Nah itu seperti yang dikatakan oleh Umar ya. Kata Umar yang sholatnya nanti malam itu lebih baik daripada yang sholat sekarang setelah Isya itu. Itu ya. Jadi gimana inilah apa? Kondisinya gitu ya. Kalau memang kita sholat nanti diakhirkan lebih bagus, misalnya lebih panjang, sholatnya lebih bagus lah kualitasnya, ya tentu akan lebih baik. Ya, itu pilihan saja ya, pilihan saja. Baik, cukup mungkin. Ada lagi? Silakan. Ya boleh. Mau menanyakan apa dalilnya? Kita misalkan lagi berjamaah, terus kita masuk gitu ya. Misalnya ada 3 orang atau berapa. Terus setelah imam selesai, nah yang masuk ini ada lagi salah satu jadi imam. Nah itu apakah ada dalilnya? Membuat jamaah baru ya setelah imam. Itu dalilnya bisa menggunakan dalil umum. Sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendiri. Itu kan jelas dari ini ya. Sholatul jamaah afdal min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendiri ya dengan 27 derajat. Nah, sholat berjamaah itu baik di jamaah awal ataupun ketika selesai imam lalu masbuk buat lagi jamaah. Ya kan? Karena ketika sendiri-sendiri dengan kemudian berjamaah lebih baik berjamaah. Jadi tercakup dalam dalil yang umum tadi. Tercakup dalam dalil yang umum tadi gitu ya. Lalu ada alasan dan tidak ada batasan kan, orang membuat jamaah itu enggak hanya sekali aja. Baik yang masbuk membuat jamaah ataupun misalnya udah beres nih jamaah yang awal, lalu orang baru datang buat lagi jamaah yang baru gitu ya dari awal, kan boleh. Sampai akhir waktunya, akhir waktu sholat orang kemudian datang membuat jamaah lagi, mau berapa kali, beratus kali juga boleh melakukan berjamaah itu selama dalam waktunya kan. Gitu. Jadi tercakup ke dalam hadis yang umum tadi. Lalu ada permasalahan begini, kan dia jadi rubah niat. Tadinya makmum berubah jadi imam, benar nggak? Yang masbuk itu kan dia makmum. Ketika kemudian datang diangkat dia jadi imam, berubah. Nah pertanyaannya, boleh nggak berubah niat yang tadinya makmum berubah jadi imam? Ya, jawabannya boleh. Itu sudah dijelaskan oleh para ulama juga ya, dalam kitab-kitab mereka. Boleh berubah niat. Ya, niat dalam arti antara imam dan makmum. Karena ketika misalnya imam batal, diganti nggak? Diganti kan oleh yang belakangnya. Berarti yang belakang yang mengganti itu berarti dia berubah niat. Benar nggak? Dia tadinya makmum berubah jadi imam. Karena kalau nggak boleh berubah jadi berubah niat, nggak ada yang ganti itu imamnya waktu batal. Iya kan? Nah itu menunjukkan boleh berubah niat, sehingga yang masbuk tadi kemudian diangkat jadi imam, ya nggak masalah, boleh dibuat jamaah baru gitu kan. Makanya itu dalil ya melakukan jamaah baru bagi yang masbuk
Itu dalilnya seperti itu. Walaupun ya ada yang lain misalnya tidak mengamalkan seperti itu, ketika masbuk itu ya sendiri-sendiri sampai selesai gitu. Ada yang begitu. Ya. Kalau ini misalkan kasusnya gini, kita masbuk itu bertiga. Nah, setelah masbuk bertiga, kan ini kurang satu rakaat lagi nih. Ya. Nah, terus tiba-tiba yang dua ini mundur. Jadi makmum. Jadi makmum. Gitu. Nah, itu apakah ada dalilnya atau emang karena ijtihad aja gitu? Ya itu tadi dalilnya membuat jamaah. Membuat jamaah itu kan artinya yang namanya imam kan di depan, makmum kan di belakang ya. Nah, ketika sejajar ya harus berubah posisinya. Baik itu si makmumnya yang mundur atau imamnya yang maju. Boleh dua-duanya. Karena membentuk jamaah. Ya gerakan-gerakan yang terkait dengan sholat itu kan boleh. Ya atau apalagi ada gerakan-gerakan yang uzur darurat. Ya anak kalau nggak dipegang nih bahaya ya, misalnya bakal jatuh atau apa, itu kan boleh. Ya apalagi ini terkait dengan sholat, jadi boleh ketika si makmumnya mundur gitu ya, ya untuk menjadi makmum mundur, lalu yang di depan tuh jadi imam. Ya itu tidak masalah, karena memang kembali kepada hadis-hadis bagaimana posisi antara imam dan makmum. Ya imam itu di depan dan makmum itu di belakang, posisinya seperti itu. Itulah membuat jamaah. Ya, membuat jamaah itu kan dengan cara seperti itu. Nggak boleh jadi imam tapi sejajar. Itu kan nggak jelas, nggak ketahuan mana yang jadi imam. Nah, dia harus maju ataupun mundur. Ya jadi itu ya dalilnya itu boleh dengan cara seperti itu. Ustaz nyambung tadi saya pernah tanyakan juga ke yang lain, katanya dalilnya farka'u ma'ar-raki'in, maka rukulah bersama orang-orang yang ruku salah satunya. Namun yang jadi tanda tanya tuh apakah di zaman Nabi emang terjadi yang masbuk ini kemudian berjamaah kembali, apakah ada hadisnya yang menyebut seperti itu nggak Ustaz? Kalau mau dicari itu ada sebetulnya, walaupun bagi sebagian ulama mungkin itu kurang jelas, tapi sebetulnya ada. Jadi makanya selain dari hadis yang tadi ya, sholat jamaah lebih baik daripada sholat sendiri secara umum ya, makna umum. Nah juga bisa dilihat misalnya kasus ketika Rasul masbuk, Rasul pernah masbuk. Ya, lalu ketika masbuk itu ada di sampingnya itu ada sahabat. Ya saya lupa nama sahabatnya siapa. Nah di situ disebut Rasul sholat dengan sahabat itu. Ketika masbuk itu Rasul sholat dengan sahabatnya. Bahasa Rasul bi ya, sholat bi gitu ya. Sholat itu maknanya mengimami. Maknanya mengimami. Jadi ketika Rasul masbuk dalam kasus tadi yang jadi imamnya itu kan Abdurrahman bin Auf ya. Jadi Abdurrahman bin Auf. Jadi Rasul pernah masbuk ya terlambat, yang jadi imamnya Abdurrahman bin Auf, lalu beliau masbuk dengan ada sahabat lain. Nah, redaksi hadisnya menunjukkan ketika Rasul masbuk itu sholat bersama dengan sahabat dan Rasul jadi imamnya. Nah itu jadi dalil yang jelas tuh, membuat jamaah baru ya setelah ketika masbuk, buat jamaah baru bagi yang masbuk. Dan ini pun di dalam mazhab pun ada, misalnya dalam mazhab Hanbali juga ada dijelaskan. Ya bagaimana membuat jamaah baru ketika masbuk tersebut, begitu ya. Seperti itu. Baik, cukup ya insyaallah. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangannya ya dalam menjelaskan. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, terima kasih pada Ustadz yang sudah memaparkan materinya dan menarik ya. Karas sahur day. Nah, untuk peserta, insya Allah panitia menyediakan untuk sahur, makan sahur, jadi boleh makan di sini bareng-bareng ataupun dibawa ke rumah, mangga persilakan. Dan mengingatkan kembali nanti di malam 25 akan ada kajian kembali, berarti jatuh hari Senin ya, Senin malam gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa mengikutinya kembali dan mudah-mudahan juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kekuatan pada kita ya, supaya bisa memaksimalkan kesempatan yang Allah berikan, Ramadan yang tersisa tinggal beberapa hari lagi ini. Itu saja, ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Ibu cerita.